AI di bidang keamanan. Contohnya seperti pengawasan video pintar, yaitu pengenalan wajah. Sistem AI dapat digunakan untuk mengenali wajah dan membandingkan dengan basis data wajah yang dikenali. Selanjutnya, deteksi anomali atau sistem dapat mendeteksi perilaku atau kejadian yang tidak biasa dalam rekaman video, seperti orang yang meninggalkan tas di tempat umum. Selanjutnya yaitu deteksi ancaman dan kejahatan. Contohnya seperti analisis sentimen, menganalisis data diri, media sosial, artikel berita, atau percakapan online untuk mendeteksi sentimen atau indikasi potensi ancaman. Pemantauan pola kejahatan seperti menganalisis data historis untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Selanjutnya yaitu sistem keamanan perimeter. Contohnya sensor dan kamera otomatis. Menggunakan sensor dan kamera yang terhubung ke sistem AI untuk memantau dan memberi peringatan jika ada pergerakan atau aktivitas yang mencurigakan di sekitar suatu area. Yang terakhir yaitu sistem keamanan jaringan. Contohnya deteksi serangan, yaitu memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola serangan cyber dan melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penerapan AI di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu AI untuk pengobatan kanker dengan terapi gen. AI digunakan untuk mengobati kanker dengan mengubah DNA sel kanker atau sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu robot untuk operasi bedah, di mana robot dengan lengan mekanis yang dikendalikan oleh ahli bedah digunakan untuk melakukan operasi bedah yang rumit dengan presisi yang tinggi dan stabilitas yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pemanfaatan fitur chatbot bagi pasien, di mana pasien dapat berinteraksi dengan AI untuk menginformasikan gejala yang mereka alami, serta kemudian diberikan rekomendasi jika perlu melakukan pemeriksaan di rumah sakit, serta dokter yang menangani. Yang terakhir yaitu penggunaan AI untuk deteksi masker wajah, di mana teknologi AI digunakan untuk mendeteksi apakah orang yang memasuki fasilitas kesehatan menggunakan masker atau tidak, terutama di tengah COVID-19. Salah satu penerapan utama AI dalam transportasi adalah pengembangan kendaraan otonom. AI memungkinkan mobil, truk, dan bahkan kendaraan besar seperti pesawat terbang untuk menjadi lebih mandiri dalam pengoperasian. Sistem AI yang terintegrasi dalam kendaraan mengumpulkan data dari sensor seperti lidar, radar, dan kamera untuk mengidentifikasi objek di sekitarnya. Mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut dalam mengarahkan kendaraan dengan aman. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memberikan mobilitas bagi individu dengan keterbatasan fisik. Yang kedua, optimisasi lalu lintas. AI juga digunakan untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas di jalan raya dan kota-kota besar. Sistem AI dapat menganalisis data lalu lintas real time dari berbagai sumber termasuk sensor lalu lintas, kamera CCTV, dan smartphone penggunaan. Dengan memproses data ini, AI dapat mengidentifikasi pada lalu lintas, memprediksi kemacetan atau kecelakaan yang mungkin terjadi, dan mengatur lampu lalu lintas dan sinyal jalan dengan cara yang optimal untuk mengurangi waktu perjalanan dan kemacetan. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif yang membantu otoritas transportasi dalam perencanaan infrastruktur jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan penerapan AI di bidang hiburan. Penerapan AI di bidang hiburan ada dua, yaitu penerapan AI di game dan rekomendasi konten di medsos. Penerapan AI di game. Dalam game AI dapat digunakan untuk menciptakan karakter dan pemain yang lebih pintar, meningkatkan kecerdasan musuh, dan menyediakan pengalaman bermain yang lebih dinamis. Dan kedua, ada rekomendasi konten di medsos. Dalam rekomendasi konten di media sosial, AI dapat menganalisis preferensi pengguna, perilaku penelusuran, dan interaksi online untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal dan relevan. Ini membantu memperkaya pengalaman hiburan dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Dan yang terakhir ada penerapan AI di sektor lingkungan. Yang pertama ada pemanfaatan AI untuk pemantauan iklim atau cuaca. AI digunakan untuk menganalisis data cuaca historis dan saat ini, serta faktor-faktor seperti tekanan udara, suhu, kelembaban, dan arah angin untuk membuat prediksi cuaca dalam jangka waktu tertentu. AI juga digunakan untuk membuat prediksi iklim jangka panjang berdasarkan tren historis dan proyeksi masa depan. Ini membantu ilmuwan dan peneliti untuk memahami perubahan iklim jangka panjang dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Algoritma machine learning digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data dan membuat prediksi cuaca yang lebih akurat. Salah satu contoh penerapan AI dalam pemanfaatan iklim atau dalam pemantauan iklim atau cuaca adalah aplikasi Niana yang membantu para penggembala di Kenya. Dengan data yang didapat dari stasiun meteorologi global dan satelit yang dikirim ke ponsel mereka, para penggembala dapat membuat rencana ke depan untuk mengelola ternak mereka agar lebih baik dan menghemat waktu berjam-jam untuk mencari rumput yang hijau ketika musim kemarau datang. Dan yang selanjutnya, itu ada pemantauan polusi udara. Sensor udara yang terhubung dengan jaringan AI digunakan untuk memantau kualitas udara di berbagai lokasi secara real time. Data yang dikumpulkan oleh sensor ini kemudian dianalisis oleh algoritma machine learning untuk mengidentifikasi polutan udara seperti partikel
PM2.5, ozon, nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, dan karbon dioksida atau CO. AI dapat membantu dalam mendeteksi pola polusi udara, mengidentifikasi sumber polusi, dan memberikan peringatan dini tentang potensi tingkat polusi yang tinggi. Beberapa kota di Indonesia telah mengimplementasikan teknologi AI dalam pengelolaan dan pemantauan polusi udara. Contohnya adalah Jakarta dan Surabaya yang menggunakan teknologi cerdas dalam pengendalian emisi kendaraan. Dan pemanfaatan teknologi tersebut menghasilkan penurunan yang signifikan dalam tingkat polusi udara di jalan-jalan utama.